Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini alal mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ikhwati fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kang Ustadz. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Ustadz, saya mau curhat, mohon arahannya. Saya seorang pemuda yang sudah bekerja, meskipun gaji belum seberapa. Saat ini saya sudah beli rumah secara kredit di perumahan syariah. Saya ada rasa dengan seorang perempuan yang saya tahu dia belum punya calon dan belum ada juga yang meminangnya. Tapi saya belum punya keberanian untuk melamarnya. Bagaimana menurut Kang Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang berbahagia, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Fima ma'na an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, nikah itu adalah sunnahku. Dan faman raghiba an sunnati, barang siapa benci dengan sunnahku, maka falaysa minni, kata Rasulullah, tidak termasuk dari golonganku. Jadi alhamdulillah, saudara kita yang bertanya ini sudah ada niatan untuk menjalankan sunnah Rasulullah, sudah ada niatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan niat yang mulia. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Fima ma'na, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa alaihi bisyam fa inna lahu wija." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mempunyai kemampuan, maka segeralah untuk menikah. Jadi ada perintah untuk mensegerakan nikah, ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Namun bila kalian belum mempunyai kemampuan untuk menikah, maka bagi kalian berpuasa. Karena dengan puasa itu bisa menjadi pengekang, ya, nafsu yang timbul dalam keinginan untuk menikah. Jadi kalau kita sudah punya keinginan untuk menikah, melaksanakan ibadah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka segerakanlah. Tidak perlu memikirkan A, B, C dan sebagainya, ya. Kalau kita sudah merasa bismillah saya mampu, maka segerakan, ya. Jangan sampai perasaan itu terpendam sendiri, ya. Kalau tidak disegerakan, maka jadinya Semarang. Apa itu Semarang, Ustaz? Semarang itu sendiri memendam rasa sayang. Jadi ketika tidak diungkapkan atau tidak salurkan dengan nikah, maka tidak akan terjawab rasa sayang tersebut. Jadinya bertepuk sebelah tangan. Adapun untuk memenuhi mahar, memang mahar itu adalah sebuah kewajiban, ya, dari seorang mempelai laki-laki kepada seorang mempelai perempuan, atau calon suami kepada calon istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah." Dan yang artinya, berikanlah mahar kepada calon istri kita atau calon mempelai kita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa. Nah, mahar di sini tidak perlu yang sangat berlebih dan sebagainya, tidak, ya. Yang terpenting adalah mahar. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat, ya, yang ingin menikah, tetapi sahabat tersebut tidak punya harta yang banyak
atau mungkin hanya punya tapi sedikit. Apa kata Rasulullah SAW? Menikahlah, berikanlah mahar, walaupun hanya dengan cincin dari besi. Subhanallah, indahnya Islam. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau memang sudah siap, merasa mampu ya, meskipun tidak sangat kuat, tapi merasa ya insya Allah ada bekal lah untuk menikah, maka segerakanlah nikah tersebut. Jangan ditunda-tunda, jangan terlalu lama. Kalau kelamaan nanti jadinya cilacap. Apalagi itu cilacap Ustaz? Cilacap, cinta yang kelamaan akhirnya gagal terucap. Nah, jadi harus disegerakan. Bismillah. Ya, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gagal gimana Ustadz? Tidak apa-apa. Jadi tidak usah patah semangat. Kalau gagal terus berjuang. Ya, biar jadi tegal. Apa itu tegal Ustaz? Tegal, terus berjuang meskipun selalu gagal. Ikhwati fillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang berbahagia. Jadi sekali lagi kami sarankan bagi yang sudah punya kemampuan, punya keinginan, maka segerakanlah. Dan begitu juga bagi para orang tua. Jika memang sudah ada yang menginginkan anak putrinya untuk dijadikan sebagai pendamping hidup atau dinikahi, maka permudahlah. Jangan dipersulit. Jangan sampai, oh kalau kamu mau menikah dengan anak putri saya harus belikan mobil, harus belikan rumah yang besar dan sebagainya. Jangan. Karena sesungguhnya mempersulit pernikahan itu tidak dibenarkan di dalam agama. Ya, sampai Rasulullah ngasih contoh tadi, walau khatam min hadid, meskipun maharnya hanya cincin dari besi. Insya Allah kalau kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu di Curhat Sareng Ustadz episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini didukung oleh marketingsakti.com, solusi kebutuhan rumah syariah tanpa riba.